Ya, halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita masuk ke integral garis. Ya, sebagai pendahuluan, misalkan kita diberikan suatu tali dan diketahui bahwa densitas dari tali itu diatur oleh fungsi f. Dan di sini adalah pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan massa dari tali ini? Ya, caranya ya kita coba buat partisi dari tali. Lalu dengan anggapan bahwa delta S ini cukup kecil, sehingga kita bisa aproksimasi massa partisi ini dalam bentuk ini, cukup dari F dikali dengan panjang partisi, sehingga totalnya itu adalah penjumlahan dari massa partisi ini ya. Kita jumlahkan lalu kita bawa jumlah partisinya diperbanyak lah istilahnya ya. N-nya diperbanyak. Oke, nah limit yang ini kita sebut sebagai integral dari kurva, ya, integral dari f di kurva c, ya. Kalau kita sebut tali ini sebagai kurva c tentunya, ya, parametrik ya. Jadi misalkan suatu kurva dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, dengan t-nya diatur dari a sampai b. Ya, kalau kita mau membicarakan 3 dimensi nanti cukup ditambahkan komponen saja ya. Maka panjang kurva dari partisi ke K misalnya di sini, dari PK-1 ke PK itu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk ini ya. Ini sudah pernah kita pelajari di materi awal dari kuliah ini. Nah, dengan teorema nilai rata-rata, kita tahu bahwa kita bisa mencari suatu TK bintang sedemikian sehingga ini berlaku. Ya, ini 1 per panjang interval dikali integral di interval tersebut. Dan kita tahu bahwa bentuk yang ini adalah delta SK dari yang di atas, dan kita sebut yang bawah ini sebagai delta T di partisi ke K. Ya, dengan demikian kita bisa tulis seperti ini. Jadi jadi integral yang di ds itu bisa kita tulis sebagai ini, sebagai integral tentu di satu variabel. Ya, dalam hal ini tentu ininya masih dalam bentuk akar ininya. Ya, contohnya misalkan diminta tentukan integral ini dengan c-nya itu seperti ini. Ya, gambar dari c-nya itu ada di sini. Oke. Ya. Ya, sederhananya karena bentuk x, y, z-nya enak gitu, kita coba lihat bentuk ini dulu aja dari r aksennya. Ya, ini nanti jadinya dalam bentuk sin kuadrat dan cos kuadrat ini jadi 1 ditambah 1 ya, jadi akar 2. Ya, dengan demikian integral z pangkat 3 ds di kurva c itu bisa kita ganti menjadi dalam bentuk t ya, z-nya diganti dalam bentuk t. Lalu ds-nya itu tadi ya panjang dari r aksen yang ini dt gitu. Jadi akar 2 dt dengan t-nya dari 0 sampai pi. Oke, kira-kira sesederhana ini. Nah, kalau tadi kan kita punya integralnya terhadap s ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengintegralkannya terhadap x? Ya, terhadap sumbu x misalnya. Saya bukan terhadap s, bukan terhadap panjang dari kurvanya. Oke, biasanya kalau integral tentu AB fx dx kayak gini, kita lakukan dengan mempartisi interval AB ya. Tapi sekarang kita mau mengintegralkannya di kurva. Jadi kita tetap mengevaluasinya bagaikan kita mengevaluasi integral C terhadap panjang kurva terhadap ds gitu. Jadi kita partisinya tetap seperti ini.
Jadi partisinya sama. Oke, dengan kata lain delta XK di sini adalah XK min XK min 1, di mana XK ini diatur oleh titik partisinya. Gitu. Oke. Ya, jadi mungkin saja kalau partisinya ini sama gitu, ya partisi titik XK di partisi ini nanti sama dengan titik XK di partisi lain, itu mungkin mungkin bisa terjadi gitu. Oke, kalau di interval AB kan tidak mungkin dari A sampai B kita potong satu gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Dan terlebih lagi delta XK ini mungkin saja negatif. Ya, misalkan dari P ke P1 ini masih positif, P1 ke P2 masih positif dan seterusnya ya. Sampai dari titik ini ke titik ini akan jadi negatif delta X-nya. Oke. Ya, jadi integral fxy dx terhadap kurva ya nanti bentuknya sama-sama saja dengan yang tadi, dengan pengalinya sekarang bukan delta S tapi delta X gitu. Nah, arah kurva menjadi penting kalau untuk di delta X ya. Kalau saat menghitung dalam delta S ya arah kurva tidak terlalu berpengaruh, toh kita cuma melihat panjangnya saja langsung. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk delta X itu kalau arah yang kita lihat berbeda, nanti tandanya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya dari A ke B, delta X ini selalu positif per partisinya. Sedangkan kalau kurvanya dari B ke A, bentuknya masih sama dari B ke A, nanti delta X-nya malah jadi negatif terus gitu. Ya. Dalam hal ini kita definisikan min C ini sebagai suatu kurva yang berlawanan arah dengan kurva C. Jadi ini cuma lambang kurva saja. Nah, oke. Jadi di sini kalau terhadap X integralnya kalau dibalik arah kurvanya ini akan menjadi negatif ya. Sedangkan kalau di DS itu tidak berubah, nilainya tetap sama saja karena tidak berpengaruh tandanya, mau arahnya dibolak-balik pun tidak ada tidak ada pengaruh. Oke, contohnya misalkan ini ya, kita menghitung integral 3xy dy sekarang ya. Nah, kalau kita bilang dy berarti ya sifatnya juga sebenarnya definisinya sama saja dengan dx ya. Gitu. Nah, sekarang kita buat c-nya itu dari 00 ke 12. Ya, kalau kita buat dari 00 ke 12 berarti parameterisasinya adalah ya titiknya mulai dari 00 kan, garisnya 00 ke T dari arah vektornya 12. Jadi X sama dengan T, Y sama dengan 2T. Dengan T-nya dibuat dari 0 ke 1. Ya. Di sini Y-nya adalah 2T ya. Y-nya itu adalah 2T. Jadi kalau kita mau evaluasinya balik ke parameter T, Y-nya itu adalah 2dt. Oke, jadi X-nya itu T, Y-nya itu 2T, dy-nya itu adalah 2dt gitu. Nah, ini tinggal diintegralkan saja, dapatnya 4. Nah, untuk parameterisasi dari negatif C, jadi ini panahnya nanti kebalik ke bawah. Berarti titik awalnya itu adalah 1, 2 ya. Jadi 1, 2 dengan arahnya sekarang adalah negatif 1, negatif 2. Vektor arahnya negatif 1, negatif 2. T-nya tetap dari 0 sampai 1. Ya, bisa kalian cek kalau T-nya 0 berarti titik awalnya adalah 1,2. Kalau T-nya 1, titik akhirnya nanti 0,0. Nah, di sini dy-nya bukan lagi 2dt, tapi dy-nya kita lihat dari ini, itu adalah negatif 2dt. Jadi, kalau kita lihat, t-nya tetap 0,1, tapi x-nya kita gantinya sekarang 1 min t, y-nya 2 min 2t, dan
dy-nya sekarang adalah min 2 dt. Nah, silakan coba kalian hitung, yang pasti nanti hasilnya haruslah minus 4, karena kita sudah punya sifat di sebelumnya bahwa kalau integral di sumbu seperti ini, nanti hasilnya adalah negatif dari integral min c-nya, gitu. Oke, tadi ini untuk menentukan massa kayak gini ya. Kita lakukan partisi, lalu F-nya itu sebagai ya yang kita tahu lah ya, F-nya tadi itu sebagai densitas. Nah, kalau misalnya ini kurvanya tetap hal yang sama ya, P ke Q, tapi partisinya itu F-nya itu diatur oleh suatu medan vektor. Ya, biasanya nanti medan vektor itu menyatakan suatu gaya, suatu kecepatan, lain-lain. Tapi mungkin yang umumnya adalah gaya ya. Nanti gaya dikali panjang, nanti kayak panjang atau jarak lah istilahnya. Gaya dikali jarak nanti bentuknya dalam usaha ya, biasanya usaha gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita punya medan vektor F ya, medan vektor yang bisa menyatakan gaya juga, lalu kita definisikan sebagai dr itu isinya adalah dx, dy, dz, tapi sebagai vektor. Dan kita definisikan integral dari f di kurva C itu sebagai bentuk ini. Gini ya. Nah, di sini mungkin agak aneh ya nih. F dx ditambah g dy. Ini maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya ya cukup integral f dx ditambah integral g dy. Masing-masing perilakunya terhadap kurva C-nya sama ya. Gitu. Nah, dalam hal ini kalau R-nya itu adalah fungsi parameter T, kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Kalau T-nya dari A sampai B. Oke.